berada di alam ghaib, tapi insya Allah mereka semua mengikuti kita. Dan saya dapat salam khusus dari Bapak Ketua Korpri Pusat, dan itulah enaknya kalau salam itu diamanahkan kepada orang Korpri juga. Salam itu sudah sampai ke saya, maka saya balas salam dari Bapak Ketua Korpri Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disampaikan melalui yang bukan Korpri belum tentu sampai. Ciri Korpri adalah amanah, integritas. Kalau ada 3 orang anak muda, yang satu orang kaya, bisnismen, entrepreneur, kaya raya, tapi penampilannya biasa saja. Yang satu lagi di kampungnya punya jabatan, mungkin dia adalah kades yang tanahnya luas. Yang satu lagi PNS, sekarang disebut ASN, tapi dia punya NIP. Di antara yang 3 orang ini kalau meminang anak gadis, kira-kira mana yang diterima? Yang kaya atau yang lebar tanahnya atau yang PNS? Yang PNS. Karena PNS itu ada jaminan hidup. Kalau Bapak Ibu anggota Korpri mau tahu bagaimana keinginan orang ingin jadi PNS, ASN, cobalah tanya pada orang yang ikut tes tidak lulus-lulus. Di antara orang terkenal di Indonesia yang selalu ikut tes tidak lulus-lulus, Ki Joko Bodo. Akhirnya jadi dukun dan taubat nasuha. Dalam tulisan dikatakan beliau pernah ikut tes PNS. Banyak orang tua ingin cita-citanya anaknya, dia tidak tahu anak itu mau pakar dalam bidang ekonomi, politik. Cita-citanya cuma satu, aku ingin kau jadi PNS. Termasuk orang tua saya, cita-cita dia, aku ingin kau jadi PNS. Makanya ketika saya pulang dari Mesir, setelah itu saya pulang dari Maroko, bawa ijazah 2, LC, MA, saya mau tinggal di kampung. Kata dia, aku ingin kau jadi PNS. Maka saya tinggal di ibu kota provinsi, lalu kemudian ikut tes dosen 2008, lulus. NIP saya 2009. Di situ baru saya paham ternyata memang doa orang tua. Meninggal dia, saya pun berhenti jadi PNS. Jadi nampaknya PNS-nya itu ya sesuai doa dia. Jadi menjadi PNS ini adalah karunia nikmat yang luar biasa. Menjadi pedagang boleh jadi uangnya banyak, tapi tidak ada jaminan. Pedagang es krim hari ini punya banyak untung, panas terik. Besok pagi belum tentu ada jaminan. Kalau hujan lebat besok pagi. Petani kelapa sawit hari ini kaya raya, tapi kalau nanti suatu hari minyak CPU ini berkurang, pemilik batu bara menjadi pengusaha yang kaya raya, tapi kemudian kalau ada stop ekspor, maka menjadi PNS adalah salah satu keinginan banyak orang, karena dia stabil saja, apapun yang terjadi gajinya tetap mengalir. Itu maka PNS itu berdoanya tidak begitu khusyuk, karena berdoa tak berdoa gajinya cair. Beda sama petani. Kalau petani itu, ya Allah, ini padi sudah ditanam, tolong jangan sampai datang tikus, jangan sampai datang burung, jangan sampai datang hama wereng. Karena kalau sampai nanti padi hilang. Tapi kalau PNS enggak. Makanya jangan heran kalau nanti sholat di masjid, ada orang yang habis salam, enggak doa langsung, mungkin PNS. Karena gajinya sudah pasti. Kenapa Ustaz tidak mau duduk di situ? Karena saya ingin merasakan gimana rasanya wali kota. Kalau saya duduk itu biasa, saya di mana-mana berdiri. Cuman berdiri di situ kan mubazir. Masa ada kursi tidak mau. Dan itu ciri saya. Orang capeknya di kursi, saya dikasih kursi tak mau. Jadi menjadi PNS ini nikmat yang luar biasa. Hanya saja jari telunjuk ini kita tidak akan katakan dia nikmat, karena setiap hari kita bangun telunjuknya ada.
Setiap ada bangun pagi telunjuk ada. Kita tidak menganggap dia nikmat. Kapan kita baru merasa telunjuk ini nikmat? Ketika telunjuk luka dan kita mau ngupil. Mau pakai jempol kegedean. Jadi menjadi PNS ini bagi sebagian PNS tidak nikmat. Kenapa? Karena dia sudah lulus lama PNS, sudah bertahun-tahun. Makanya yang pertama poin yang ingin saya sampaikan adalah syukuri nikmat PNS. Masya Allah. Lain air yang dibawakan PNS. Penuh barokah insya Allah. Berapa banyak orang-orang yang hari ini kita bawa map. Saya waktu itu membawa map Bapak Ibu. Sampai di depan kantor Kementerian Agama. Map saya itu ditulis angka di atasnya 62. Lalu saya tanya, ini 62 ini maksudnya apa Pak? Kamu adalah orang yang 62 yang akan menjadi penyuluh agama di kantor Kementerian Agama. Saya 62, iya. Yang mau diterima berapa orang? 1. Jangan-jangan orangnya udah ada lagi. Akhirnya saya batal ikut tes penyuluh agama. Karena kebetulan harinya serentak dengan tes dosen. Saya pikir-pikir dosen ada kemungkinan lulus karena saya S2 dan saingan tak terlalu banyak. Ini 62 ini seperti masuk lubang semut ini. Jadi begitu sulitnya orang untuk menjadi pegawai negeri sipil, ASN, PNS, apapun namanya. Mereka adalah para abdi negara. Maka syukuri nikmat ini. Bersyukur dengan ucapan lisan. Memperbanyak tasbih mengagungkan Allah. Tidak hanya selesai sholat, saat pergi ke kantor, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada menceritakan aib orang, daripada bicara yang tidak penting. Karena dosa yang paling besar adalah dosa lidah. Berapa banyak gara-gara lidah amal kita menjadi sia-sia. Gara-gara lidah amal kita diambil orang lain. Gara-gara lidah kita memakan bangkai saudara kita. Maka syukuri nikmat PNS ASN ini dengan banyak-banyak sholawat sesuai kondisi ASN masing-masing. Maksud saya kalau dia memang bidang dia pelayanan melayani masyarakat umum, ya sesuaikan. Ketika tidak ada orang, bersolawat Allahumma sholli alaihi wasallam. Ketika ada orang urusan, ya kita layani. Jangan gara-gara ini besok semua ASN balik papan, Pak gimana urusan surat-surat saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai situasi dan kondisi. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, maka akan aku tambah. ASN adalah jaminan hidup. Sampai-sampai bukan cuman jaminan hidup ASN ini, jaminan mati. Sudah mati pun masih mengalir juga gajinya. Walaupun itu sebetulnya bukan gaji sesudah mati. Itu adalah gaji waktu dia masih hidup yang ditahan oleh pemerintah, setelah mati dialirkan. Jadi bagi ASN PNS itu bertambah. Iza matal insan, kalau manusia mati yang mengalir itu ada 3. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sodakoh jariah, gaji PNS. Karena setelah mati dia tetap mengalir. Jadi diantara kekhawatiran orang adalah setelah pensiun. Karena setelah pensiun itu gaji pokok ada, tentu yang lain-lain berkurang. Kalau dulu mungkin ada uang sundul, uang sipak, uang tunjang, setelah itu dia menjadi berkurang. Tapi dengan syukur kepada Allah, mensyukuri apa adanya, di situ kita akan menjadi orang yang merasa cukup. Kalaulah dunia ini mau dicukup-cukupkan, tidak ada cukupnya Bapak Ibu. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam ini satu emas lembah isinya emas semua, nggak cukup. Dia akan minta satu lembah lagi, dapat 2 minta 3, dapat 4 minta 5. Walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tidak akan ada cukupnya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita merasa cukup. Tapi yang saya maksud merasa cukup ini artinya kita tidak tamak. Merasa cukup di sini adalah terkait dengan pendapatan kita
terkait dengan gaji, terkait dengan tunjangan, merasa cukup. Tapi ada pun target-target pemerintah kabupaten, kota, provinsi ke depan, itu mesti ditingkatkan. Jangan sampai gara-gara tausiah Abdul Somad ini, besok ketika evaluasi Bapak Kepala Ketua Korpri seluruh Indonesia, bagaimana target kita 2021? Ya udahlah Pak, kita cukupkan aja apa adanya. Kita mesti target-target harus ada yang dicapai. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk duniamu buatlah seakan-akan kau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk akhirat buatlah seakan-akan kau mati besok. Merasa cukup ini penting. Dulu guru-guru itu gajinya paling 2 juta. Dari rumah dia ke sekolah naik sepeda motor. Isi minyak 10.000 bisa 5 hari. Kebetulan rumahnya tak begitu jauh. Keluarganya tenang. Tapi kemudian ketika ada yang namanya gaji tambahan, sampai gaji guru itu 3. Gaji dari pusat, gaji dari daerah, gaji dari sekolah kalau dia swasta, sampai 3 pendapatan. Cukupkah itu? Tidak. Karena semakin besar pendapatan, semakin besar keinginan. Kalau dulu dia pakai sepeda motor sudah cukup, sekarang berubah ada keinginan-keinginan yang besar, dan gaji itu tidak mencukupi lagi. Dia ingin rumah yang lebih besar, dia ingin mobil, dia ingin. Akhirnya kredit, terikat dengan hutang piutang. Yang dulu dengan motornya dia tenang, sekarang naik mobil tapi hatinya tidak tenang. Karena dari bunyi klakson itu sudah terdengar kredit, kredit, kredit. Gaji tidak lagi cukup. Akhirnya murid-murid menjadi korban. Yang saya ceritakan ini bukan fiktif, fakta. Yang ceritakan ini bukan fiksi, tapi nyata di tengah masyarakat kita. Saya harapkan mendengar cerita ini para ASN, PNS jangan tersinggung. Karena beberapa PNS yang tersinggung mendengar ceramah saya pulang berkunang-kunang sakit mati. Bukan karena tersinggungnya, ajalnya sudah sampai. Jadi poin yang pertama, syukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat PNS ini? Ngobrol sama orang yang nggak lulus-lulus jadi PNS. Bagaimana mensyukuri nikmat PNS ini? Ngobrol sama orang yang udah PNS, keluar dari PNS. Contohnya Abdul Somad. Betapa sakitnya tidak PNS. Ngobrol sama orang, oh jadi Ustaz nggak PNS lagi ya sekarang. Jadi nggak ngajar lagi gitu dia. Bahasanya mau saya pukul aja pakai sepatu. Tapi kalau PNS itu kita kan ada bergaining, gaya. Ketika tanda tangan surat itu Abdul Somad, pas di bawah NIM. Nah, itu nggak ada lagi sekarang. Itu itu. Bapak Ibu akan mensyukuri itu kalau ngomong sama orang yang tak lulus PNS. Merasa cukup ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pembagian Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Banyak orang kaya tapi nggak cukup. Banyak orang sederhana tapi cukup. Lalu di antara dua pilihan itu mana yang kita pilih Pak Ustadz? Jadi orang kaya yang nggak pernah cukup atau orang sederhana yang cukup? Kalau saya kombinasi antara keduanya, kaya dan cukup. Cukup untuk hidup 7 turunan, cukup mobil rumah semuanya. Pernahkah itu ada rasa cukup? Tidak. Orang-orang yang didudukkan di pengadilan tipikor, di KPK, itu kira-kira ukuran lambungnya sama nggak dengan kita? Sama. Makannya bisa jadi mereka malah nggak makan sama sekali. Lalu kenapa dia menjadi curang, jahat, korupsi? Karena tak ada rasa cukup dalam hatinya. Rumah dia sudah, rumah anaknya. Rumah anak sudah, rumah cucunya. Rumah cucu sudah, calon bakal cucu yang belum lahir pun sudah dia siapkan. Tidak ada cukupnya hidup ini. Jangan sampai kita terlalu memikirkan rezeki anak cucu kita, karena itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita meninggalkan harta warisan 1, 2, 3 hektar kebun kelapa sawit, karet, kolam ikan, kos-kosan, bagus dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan cara yang haram, banyak tapi barokahnya tidak ada. Padahal hidup ini yang kita cari adalah barokah.
Makanya kita ketika bertemu yang kita mintakan untuk saudara kita itu barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajinya barokah. Ada orang yang gajinya 1 bulan 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, dapat beasiswa, dia tetap juga punya kendaraan, punya rumah, malah dia bisa nabung, bisa umroh. Yang satu lagi gajinya 30 juta, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 habis. Orang minuman susu, dia sabu-sabu. Oleh sebab itu tidak ada cara kecuali merasa cukup. Adapun untuk target-target kerja, visi misi sebagai ASN, itu memang mesti melampau batas-batas. Ibarat orang jual beli di pasar, pasang harga 100 dulu, bahwa kemudian lakunya nanti 90, ya nggak apa-apa. Begitu juga ini. Gimana target ASN ke depan 2021? Target kita mesti targetnya 100. Lalu kemudian dapat 90, kita udah untung. Jangan targetnya 10. Gimana target kita? 10, ya dapat 9. Nah, ini semua terkait tentang masa depan PNS. Yang ketiga, kita punya rezeki dalam bentuk gaji itu, tapi dalam slip gaji kita itu ada milik orang lain yang dititipkan Allah melalui slip gaji kita. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka itu ada milik orang lain. Ini ujian. Ada orang diuji kakinya sanggup sholat berjamaah, diuji matanya sanggup baca Quran, diuji telinganya sanggup dengar ceramah. Itu Pak Ustadz, jamaah yang satu itu kalau dengar ceramah yang lain tertidur, dia nggak tidur. Kenapa? Duduknya dekat sound system. Diuji telinganya sanggup, diuji matanya sanggup, diuji kakinya sanggup, tapi ketika diuji kantongnya kumat penyakit aslinya. Bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut. Bapak ibu yang hafal lagi nasabnya itu, datanglah penyakit aslinya. Maka ini penyakit ini mesti dibersihkan. Ajaran kita mengajarkan ada yang disebut dengan zakat. Zakat ini dibayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Kita di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia ada 2,5%. Potong atas bagus. Cara ngitungnya mudah aja. Kalau 1 juta 2,5%, 25.000. Kalau 5 juta 125.000. Kalau kebetulan dapat 10 juta 500.000. Betul hitungan saya. Kadang kalau cerita uang nih banyak orang lupa. 1 juta 25.000. Jadi kalau 10 juta 250.000. Biasanya kalau lebih banyak yang komplain. Kalau kurang diam. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa 2,5% itu bukan dari hitungan gaji, tapi dari total pendapatan. Karena banyak orang, saya nggak bisa zakat Pak Ustadz, gaji saya cuma 2 juta. Gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Nah ini oleh sebab itu, maka ada orang pegawai yang biasa-biasa saja. Ya pegawai biasa Pak Ustadz, slip gajinya cuma 3 juta. Tapi harta warisannya banyak. Dia dapat durian runtuh. Durian runtuh gimana? Dia nikah dengan anak gadis, anak tunggal, bapaknya kaya raya, dan di ruang ICU mau sakratul maut. Nah, jadi pendapatan itu ditotal semua, digabungkan dengan gaji PNS ASN, bayarkan. Di beberapa kabupaten kota itu sifatnya dihimbau. Saya menjadi tim sosialisasi zakat, bahkan diangkat sebagai duta zakat Badan Amil Zakat Nasional untuk menyampaikan tentang kewajiban zakat. Bagi Bapak Ibu yang sudah membayarkannya langsung ke pembantunya, ke sepupunya, tetangganya, keluarganya yang ada di dekat rumah, itu bagus, baik. Tapi lebih baik seperti satu lidi. Satu lidi kalau cuma 1 sebatang 2 batang, dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau lidi-lidi ini diikat menjadi sapu lidi yang besar, itu luar biasa. Bayangkan kalau gaji PNS ASN sekian puluh ribu orang dijadikan satu, itu banyak yang bisa kita buat. Saya waktu kuliah di Mesir dulu Bapak Ibu,
Itu anak-anak Malaysia, kawan kami yang dari Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Yang dia maksud kerajaan itu provinsi. Dari kerajaan Selangor, dari Perlis, dari Perak. Itu saya tanya, kamu dapat berapa? Ada yang dapat 6.000 ringgit. 6.000 kali 3.000, 18 juta setahun. Makanya mereka rumahnya bagus. Kalau naik mobil, naik taksi. Saya alhamdulillah 4 tahun di Mesir, sekali pun nggak dapat zakat. Tapi kuliah selesai juga. Malah lebih cepat. Kenapa? Karena ingin cepat pulang, karena nggak ada duit. Ada ketakutan untuk belajar itu. Mata kuliahnya 14, kalau tidak lulus 3 mata kuliah nggak naik tingkat. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswanya putus. Kalau tidak lulus 2 tahun beasiswanya stop sama sekali. Kalau nggak lulus 3 tahun maka dia DO, tidak dapat tiket pulang, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Nah, jadi ada semangat yang luar biasa untuk belajar. Tapi saya tidak ingin adik-adik kelas saya yang hari ini ternyata mahasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir itu makin hari makin banyak dan prestasi mereka makin hebat. Tadi dalam perjalanan kemari saya sedang menonton video dalam bahasa Arab, dipanggillah juara 1 pemenang debat antar pemuda sedunia, peserta dari Indonesia, maju dia ke depan pakai bendera Indonesia. Hebatnya orang Indonesia bisa debat pakai bahasa Arab dan menang juara 1. Orang mana itu? Orang Balikpapan ternyata. Hebat Balikpapan. Memang yang begitu-begitu itu jarang viral. Saya kebetulan aja diusir di beberapa tempat viral. Itu bayangkan itu, bahasa Arab hebat, debat hebat. Dan tahun ini akan berangkat ke Al-Azhar Kairo beberapa anak dari kabupaten kota, dari provinsi. Saya kemana-mana ceramah itu tidak keluar dari 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Itu yang selalu saya sampaikan kepada umat, supaya pendidikan ini baik. Karena pendidikan kalau kacau balau, anak-anak kita habis rusak. Yang merusak kepala mereka sekarang narkoba, LGBT, sekularisasi, liberalisme, internet. Dulu Bapak Ibu kalau masih ingat, zaman kita kecil dulu, televisi cuma 1, TVRI, sampai jam 12 siang, itu pun cuma hari Ahad. Yang paling masuk ke kepala kita Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Jam 12 siang Little Missy. Lagu-lagu cuman ya yang ketawa senyum berarti udah tua. Lalu kemudian pada tahun 1990 saya kelas 1 SMP waktu itu, mulai beberapa kawan saya cabut mau nonton jam 10 pagi Mahabharata TPI. Saya sebetulnya nggak mau cabut, tapi karena diajak terpaksa. Lalu kemudian muncullah televisi begitu banyaknya. Tapi senakal-nakalnya televisi, televisi masih ada sensornya. Televisi masih ada jam tayangnya. Sekarang apa yang terjadi? Setiap orang punya TV. Setiap artis punya TV. Setiap orang punya channel. Termasuk saya sendiri punya channel. Namanya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi luar biasa kalau pendidikan anak-anak kita tidak kita jaga. Dan di alam maya ini semua orang bersaing dengan channelnya masing-masing. Ada yang menampilkan channel pendidikan, ada yang memang ceritanya cerita kotor, jorok saja. Ketika dikritik, ya salah kamu sendiri, kenapa tonton channel saya? Channel saya kan memang ceritanya cerita kotor aja, cerita orang mabuk, cerita zina. Na'udzubillah. Bebas sebebas-bebasnya. Ini kalau tidak kita barengi dengan anak-anak kita yang dikirim ke Al-Azhar pulang. Tapi saya tidak paksakan semua mesti berangkat ke Al-Azhar Kairo, enggak. Kita lihat bakatnya. Yang penting pendidikan dasar itu mesti Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti universitas terserah. Mau masuk UI, mau masuk ITB, mau masuk IPB, mau masuk UGM, terserah. Saya tidak paksa semuanya mesti ke Kairo.
Karena kalau kita paksa semua ke Kairo, nanti dia tidak minat di situ, pulangnya tidak jadi Musa, malah jadi Fir'aun. Jadi sesuai kemauan dia. Jadi Ustadz dulu ke Mesir memang kemauan Ustadz atau memang dipaksakan? Memang saya sendiri. Jadi saya tahun 93 saya datang ketemu Imam Masjid Raya Al-Masun Medan. Saya bawa ijazah saya. Assalamualaikum Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mesir Pak. Waktu itu saya belum tahu Mesir. Saya mau ke Arab Pak. Ini ijazah saya. Kok kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kecepatan. Nanti 3 tahun lagi. Jadi memang dari kecil saya, ini minat saya. Jadi Ustadz ini memang kemauan saya, keinginan saya. Bukan mendadak jadi Ustadz. Ada juga orang tiba-tiba jadi Ustadz. Ini mesti kita motivasi. 100 anak Indonesia lulus mendapat beasiswa Al-Azhar Kairo tahun 1998 dari Sabang sampai Papua. Dikirimlah surat itu ke rumah di kabupaten, waktu itu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Belum ada email lagi waktu itu, tahun 98. Sampailah surat itu, saya baca 100 nama yang lulus ke Mesir. Lalu kemudian saya kirimlah proposal-proposal untuk mendapatkan tiket pesawat, kirim ke zakat, kirim ke kabupaten, kirim provinsi. Alhamdulillah ada yang nyuruh saya datang, silakan datang ke kantor zakat. Saya pun datang ke kantor zakat, dikasihlah waktu itu 200.000. Harga dolar krisis waktu itu, 1 dolar 20.000. Bapak Ibu bayangkanlah itu. Tapi akhirnya karena Allah menakdirkan berangkat, saya berangkat juga. Kuliah ke Mesir, 4 tahun selesai. Habis itu saya dapat beasiswa lagi ke Maroko, saya berangkat. Setelah itu saya pulang. Dan di beberapa tempat saya pulang, mereka memberikan kata sambutan. Inilah Abdul Somad yang merupakan salah satu kader yang kita kirim dulu. Dalam hati saya rasanya nggak pernah ada yang ngirim. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam hantu jelangkung. Tapi setelah kita ibarat batu Bapak Ibu. Kalau batu itu setelah dioles, dipoles menjadi batu cincin, semua orang akan mengaku itu batu milik dia. Tahu kamu nggak batu yang hebat di Kalimantan? Ya batu kecubung. Dari mana tuh? Kalimantan Timur, kata orang Kaltim. Kata orang Kalbar punya kami, kata dia. Tapi batu gilingan cobekan untuk sambal terasi, tidak ada yang mengakui. Nah, jadi anak-anak kita ini pun begitu juga. Jangan sampai 20 tahun akan datang ternyata dia jadi permata, black diamond. Tahu-tahu dia menjadi batu yang luar biasa. Jangan sampai kita salah dalam bertindak sehingga itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Dari PSN, dari gajinya. Belum lagi infak sodakoh. Itu baru dari yang zakat, yang wajib-wajib saja. 3 poin sudah saya sampaikan. Poin yang pertama, syukuri nikmat PNS. Poin yang kedua, merasa cukup, karena kalau tidak cukup nanti kita akan menjadi nakal. Poin yang ketiga, tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Kita tahu banyak agama di Indonesia, tentu dalam agama saudara-saudara kita mereka punya kewajiban masing-masing. Kita tidak bisa intervensi itu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi zakat itu menjadi kewajiban kita bersama. Dalam Islam non muslim tidak diwajibkan zakat walaupun pemimpinnya itu muslim. Begitu yang diterapkan Nabi Muhammad SAW. Poin yang keempat. Sampai berapa poin nih Pak Ustadz? Ya biasanya saya ceramah itu sampai saya lihat jamaah itu menguap. Dulu begitu. Sekarang susah ngelihat karena pakai masker semua. Kalau ada jamaah menguap biasanya saya tutup. Pengalaman ceramah setelah pandemi corona ini, pertama sulit melihat jamaah menguap. Gak tahu kita dia respon tak tidak. Yang kedua kita tak tahu dia entah senyum entah tidak. Matanya aja berkedip-kedip. Tiba-tiba dengar suara kiki kiki. Poin yang keempat adalah bahwa kalau makanan itu haram Bapak Ibu, kita suapkan ke anak kita. Sepiring lontong sayur itu akan berubah menjadi setetes darah. Setetes darah itu masuk ke dalam jantung karena semua darah disemburkan, disemprotkan oleh jantung. Dari jantung setetes darah itu akan naik ke otak.
maka jantungnya jadi hitam, otaknya jadi hitam. Dari jantung ke mata, dari jantung ke telinga, dari jantung ke tangan, dari kepala, dari otak menular ke seluruh tubuh, maka berawal dari darah. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya duluan hitam, wa ala sam'ihim, telinganya, wa ala absarihim, matanya. Semua berawal dari hati. Makanya ada lagu A'agim judulnya Jagalah Hati. Bagaimana cara menjaga hati? Dari makanan. Orang kalau makanannya kotor, otaknya kotor, matanya kotor, tidak bisa lagi membedakan mana halal, mana haram, mana hitam, mana putih, mana orang, mana tiang. Hantam saja, hantam kerungu, bantai saja. Nauzubillah. Jadi jangan Bapak Ibu heran melihat orang, kenapa ya ceramah itu nggak ngefek sama sekali ke dia? Iya, gara-gara makan haram. Hati menjadi gelap, otak menjadi gelap, telinga menjadi gelap. Summum bukmun umyum, peka, tuli, bisu, buta. Orang yang peka itu bukan berarti telinganya peka. Sama seperti kita sedang berdiri di tepi jalan, tiba-tiba datang orang nginjak kaki kita. Matanya ada, tapi kita mengatakan, ente buta ya? Bukan berarti dia buta, matanya ada, tapi mata itu tidak berfungsi lagi. Itulah yang sesungguhnya azab itu. Azab itu ya itu. Maka mudah-mudahan kita dengan makanan yang halal ini, kita tidak terkena azab ini insya Allah. Karena azab ini banyak orang salah pandang tentang azab Bapak Ibu. Dia anggap azab itu kalau dia golongan bawah. Dia anggap azab itu kalau dia nonjok. Dia anggap azab itu kalau dia sakit. Bukan. Sakit belum tentu azab. Boleh jadi dengan sakit itu kita sedang dapat nikmat. Buktinya apa? Buktinya di rumah sakit yang sakit bertasbih semua. Ketika sehat baru main handphone. Kalau dikatakan miskin itu azab, tidak. Buktinya waktu miskin rajin sholat ke masjid. Udah agak-agak kaya, tinggi jabatan, baru mulai setahun ke masjid cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk. Ustaz tahu dari mana? Dari pertanyaannya. Pas ada pertanyaan jamaah, ada, Ustaz Somad, kalau masbuk sholat id takbirnya gimana ya? Sholat id pun masbuk juga. Parah betul kau guys. Jadi bagaimana poin yang keempat ini? Kita cari makan halal. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu. Kusut rambutnya berdebu karena dia takut kalau dia mandi nanti rambutnya gugur, dia kena bayar denda. Apakah itu ibadahnya orang yang mandi rambutnya gugur bayar denda? Haji. Orang haji itu rambutnya kalau gugur bayar denda. Artinya dia sedang berada di tanah suci, dia sedang beribadah haji, tangannya dia angkat ke atas, dia berkata ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Nauzubillah. Suatu pagi saya makan lontong dengan beberapa jamaah. Jamaah ini cerita ke saya, Ustaz Somad itu pegawai di kantor Anu sedang sakit di rumah sakit. Terus dulu waktu dia masih aktif kerja, saya pernah bawa ke tempat dia duit 1 koper. Saya tahu anaknya waktu itu sedang kuliah di Australia, dia sedang kesulitan duit. Lalu saya katakan, Pak, loloskan kami, ini duit untuk Bapak. Apa kata dia? Insya Allah saya masih mampu. Ini bukan hak saya. Kata-katanya tidak kasar. Zaman dulu orang yang seperti itu disebut orang yang takut kepada Allah. Itu orangnya takut pada Allah, Pak. Bahasa kitanya takwa. Orang sekarang kalau ada yang begitu menolak duit, bukan takwa, bodoh. Tapi itu haram. Kan bisa dihalalkan dengan 2,5%. Pandai pula dia cara menghalalkannya. Dianggapnya ada sertifikasi halalnya di situ. Yang haram tetaplah haram. Makanya ada istilah duit hantu dimakan setan. Habis, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia berubah menjadi jantung koroner, dia berubah menjadi diabetes mellitus, dia berubah menjadi kanker, dia berubah menjadi berbagai macam. Dia hanya sempat numpang di rekening kita,
dia hanya sempat lewat lalu saja, ujung-ujungnya itu menjadi milik kami, kata dokter spesialis di rumah sakit. Itu punya kami Pak Ustadz. Ustadz selu-selu aja, kata Pak dokter. Yang saya ceritakan ini curhat dari jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, ternyata duit-duit yang dulu tuh nggak ada barokahnya Pak Ustadz. Ini kaki saya ini sudah hilang jari-jarinya semua. Kenapa? Karena diabetes. Ini sudah habis semua daging di perut saya ini, dipotong untuk dipindah kemari Pak Ustadz. Bukan saya ngomong, dan saya nggak pernah mancing-mancing. Jamaah itu sendiri cerita. Mereka cerita ke saya itu untuk apa? Supaya saya ceritakan ke orang banyak. Saya sebetulnya sulit menyampaikan itu di masjid. Saya takut tidak tepat sasaran. Begitu diundang korpri, inilah masalah. Yang membuat saya lebih bahagia lagi, saya tidak berhadapan. Kalau bayangkan kalau 4.000 orang nampak tatapan matanya, kan susah juga kita ngomong. Di sini nyantai aja, orangnya nggak banyak. Mereka semua sedang streaming aja. Tapi saya yakin semua yang mendengar itu orangnya bersih-bersih semua. Kenapa ya Pak Ustadz saya malas ke masjid? Ya itu gara-gara makan haram. Kenapa ya Pak Ustadz malas bersolawat, nggak mau bangun malam? Ya itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukuman itu bukan hanya dalam bentuk sakit, miskin, bukan. Hukuman yang paling mengerikan adalah kita malas beribadah. Anak tidak menjadi berbakti. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya 3. Yang pertama S2, yang kedua entrepreneur, yang ketiga sudah lulus kerja. Tiga-tiganya sakau. Ma'uzubillah. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Ustadz Somad, gimana ini doanya Pak Ustadz? Anak saya kecanduan game online, gak berhenti-berhenti, gak makan, gak tidur terus. Yang belikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustadz. Pakai duit apa? Nah itulah Pak Ustadz, duitnya ini nggak jelas dari mana. Karena saya sangka ini duit abu-abu, saya takut belikan makanan, terus saya belikan handphone. Ah itulah dia hukumannya. Saya disuruh bacakan ayat ruqyah. Saya disuruh membacakan ruqyah untuk anak yang kecanduan game online PlayStation. Saya terus terang sampai sekarang, setahu saya ayat ruqyah itu untuk yang diganggu setan. Yang diganggu handphone belum ada doanya. Gimana anak diganggu handphone? Kadang kita kasihan juga dengan setan nih. Kata setan, aku nggak ada ganggu. Yang ganggunya gadget, kata dia. Yang berubah nanti, a'udzubillahi minal gadget. A'udzubillah. Maka ini kita jaga ini semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah ngaji, iman kita full. Berada sama orang baik-baik, iman kita full. Dalam penceramah, orangnya baik-baik semua, berada di lingkungan yang baik, dengan tema yang baik, full. Tapi kemudian ketika kita keluar, mulai dia down. Kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah. Tempat kita ini kan cuma 3. Yang pertama di kantor. Ciptakan lingkungan kantor yang membuat kita istiqomah. Yang kedua kita di rumah. Di rumah, di lingkungan kita juga kita menggabungkan diri yang kira-kira membuat kita istiqomah. Yang ketiga di alam medsos. Di alam medsos pun buat di alam medsos yang kira-kira membuat kita istiqomah. Saya nggak nyambung Pak Ustadz, gimana di alam medsos buat kita istiqomah? Kalau punya grup, buatlah di grup-grup yang suka grup ngaji. Jangan grup ngerumpi. Kalau di grup, buatlah di grup-grup yang senang cerita masalah amal soleh. Itu maksud saya. Ini aktif di grup alumni SMP. Aku dulu naksir kamu loh. Mana sih foto suami kamu? Ini gantengan aku kan? Akhirnya CLBK, cucian lama belum kering. Hancur gara-gara grup. Itu di alam maya. Kalaupun kita punya kawan-kawan di Facebook, ya di add lah, confirm kawan-kawan yang kira-kira status-statusnya itu mengingatkan kita pada Allah. IG juga gitu.
Coba di confirm di add IG-nya UHF Ustadz Hilmi Firdausi. Hari ini bersama dengan kita. Cuman kita tidak mengenal beliau karena dia pakai masker. Dan kalau dibukanya pun maskernya kadang kita selalu silap karena dia macam artis K-pop. Ada bersama kita kesempatan ini. Bisa dicari Instagramnya Ustadz Hilmi yang contreng biru. Lalu kemudian kalau kita berada di lingkungan yang dekat dengan masjid, begitu juga. Jangan sampai kita ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, yang kedua sholat jenazah. Inilah orang yang tidak pernah mau jadi makmum, sombong. Saking kan prestasinya hebat, bukan di belakang imam, di depan imam langsung. Sholat jenazah. Saking kan dia tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah, dia hanya ikut pada sholat yang nggak ada sujud dan rukuknya. Karena dia tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah, maka engkau pun kuberikan kemuliaan, kata Allah. Kukasih engkau sholat yang tak ada rukuk dan sujudnya, tegak saja takbir 4 kali. Jadi kenikmatan yang luar biasa ini. Kita memang sama-sama biru Pak ASN, kita memang sama-sama biru Bu ASN, tapi biru kita beda. Yang satu ASN, yang satu mirip ASN. Mudah-mudahan semua ASN yang mengikuti program ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Lama saya sudah ceramah, baru inilah ceramah ada sepeda motornya. Pakai nomor 1, 2, 3 lagi. Ada air mancurnya, luar biasa. Walaupun tak saya pakai ceramah, nanti kita pakai untuk foto insyaallah. Ceramah itu kadang biasa aja, foto sama update-nya yang luar biasa. Pertemuan kita ini insyaallah pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.